Bapak mengeluhkan ya Pak ada pada gangguan pendengaran dan juga pada gangguan mata penglihatan. Nanti oleh karena itu akan saya bantu ya Pak. Sebelum dilakukan tindakan, apakah Bapak ada yang ditanyakan atau ada yang dikeluhkan? Dikeluhkannya ada. Nah kan karena Bapak merasakan apa? Mata kanan agak buram. Oke, mata kanan. Terus untuk pendengarannya bagaimana? Aman. Oke, untuk pendengarannya aman, tetapi nanti akan tetap dilakukan pemeriksaan. Baik, Bapak. Sebelumnya apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke, sudah siap? Siap. Oke, baik. Jika Bapak sudah siap, nanti bisa mengikuti arahan saya ya, Pak. Baik. Oke. Ini tadi berapa? 6 meter. 20? Atau feet? Nah, sebelum pemeriksaan semua lengkap, kita harus memeriksa apa? Inspeksi. Inspeksi itu apa? Penglihatan Kita lihat penglihatan antara kesimetrisan dari pasien, mata kanan dan mata kiri. Mata kanan dan mata kiri. Berarti simetrisnya itu bilateral. Bilateral itu berarti antara kanan dan kiri itu sama. Untuk jaraknya juga sama, nggak ada kayak ada yang kayak gini. Jadi pas segini matanya, gitu. Terus habis itu kita lihat di bagian alisnya, kemudian di bagian ini kelopak matanya. Jadi gini teman-teman, ada beberapa kelainan. Untuk kelainan mata, teman-teman tahu nggak yang rada bagian kelopak matanya itu rada kayak gini? Iya, ada. Jadi itu kayak gini. Maaf ya kayak gini. Itu namanya itu ptosis. Jadi itu ada kelainan. Jadi dicek sekiranya normal apa enggak antara kanan dan kiri. Kalau normal ya udah berarti teman-teman bilang aja untuk kelopak matanya normal gitu. Terus kemudian dicek apakah ada kemerahan pada bagian area kelopak mata ataupun di bagian bawah mata. Berarti kalau misal nggak ada normal. Nanti teman-teman bilang aja untuk kelopak mata normal, untuk alis normal, tidak ada kemerahan begitu ya, biar cepet gitu. Terus habis itu teman-teman cek apa? Refraktif. Sebelum refraktif itu kita cek dulu buat apa? Di sini. Maaf ya, di sini tuh ada bagian kayak lenjar lacrimalis. Bagian kayak tampungan air mata. Iya. Nah, teman-teman dipencet sini, kira-kira itu ada peradangan ataupun kayak dipencet itu sakit apa enggak? Nah, kalau misal sakit, itu berarti kemungkinan ada infeksi atau peradangan. Gitu. Terus biasanya kalau misal bagian sini dipencet terus ada air mata, itu juga termasuk bisa jadi tanda infeksi. Gitu ya. Terus udah kayak gitu, berarti selanjutnya kita melakukan apa? Pengecekan pada bagian sklera dan juga konjungtiva. Sklera yang warna apa? Putih. Jadi skleranya tidak ikterik itu kuning gitu. Karena ada tuh yang warnanya Mata kuning. kuningnya itu kuning. Berarti kalau misal kuning itu bisa jadi ada indikasi kerusakan pada hati. Penyakit hati, Terus penyakit konjungtiva kuning. mana konjungtiva? Ini. Nah ini pucat itu kayaknya tuh. Nih kalau konjungtiva yang di sini tuh seakan kayak merah, jangan kayak merah muda yang putih gitu. Kalau putih itu berarti teman-teman bisa jadi tanda-tanda aneh. Mia, zombie. Berarti harus mengonsumsi TTD. biasanya perempuan Pak gitu. Udah nih udah sampai konjungtiva terus cek menggunakan korneanya. Oh nah, saya apa ya? Pen light. Nah, pen lain. Ini kita tahu kornea nggak? Yang Tahu. ada normalnya tuh bening, Iya. kayak ada sinarnya transparan. Ya. Gitu, oke? Oke, Kak. Ceknya jangan dari sini, itu kaget ya. Di sini. Oh, itu bening kelihatan. Bening. Terus saraf aja. Nah, itu untuk korneanya. Nanti teman-teman normal, untuk korneanya bening, transparan dan bersinar. Gitu aja. Nanti kalau teman-teman mau buat inovasi, lah aku nggak mau terlalu kepanjangan yang nanti ikut skleranya untuk konjungtivanya normal. Gitu aja nggak apa-apa. Oke? Gitu. Udah nih, udah dilakukan inspeksi, udah palpasi. Nah, untuk palpasi itu sebenarnya bagian sini kan sama bagian sini tadi yang kelenjar lah. Nah, Lacrimalis. sama bagian ini. Konjungtiva. Ada kemerahan kalau misal ada benjolan atau enggak di bagian area ini. Gitu aja. Jadi inspeksi sama Pasi. Oke, udah. Mudeng. Nah, selanjutnya setelah itu Kok lebih mudah dijelasin kakaknya ya? Snail chart. Maaf ya, makan makanya. Ini Terus? usahakan sebenarnya harus setinggi pasiennya. Ini dulu, ajarin dulu, belajar dulu. Nah, di sini tuh ada misal ya, kalau tiba-tiba ini namanya siapa? Budi. Nah, ya, kalau Budi tiba-tiba itu udah nggak kelihatan,
itu otomatis kita kan baca yang melakukan tindakan metode yang lain, yaitu apa? Counting Jari. atau itu jari. Oke, sekarang kita mulai. Baik Bapak, silakan untuk menutup salah satu mata, mungkin bisa mata kanan terlebih dahulu. Jangan dilakukan penekanan seperti ini aja. Coba. Oke, sudah dimulai ya Pak. Nanti Bapak bisa langsung menyebutkan ya ketika saya sudah menunjukkan hurufnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Jujur, yang kayak nggak kelihatan kan? Aduh, serius? Ini kan kalau nggak kelihatan, kita diibaratkan dulu jadinya nggak ada pengulangan. Misal gini, dari Budi bisa baca M sama Z, habis itu lanjut nggak? Enggak. Oh, kalau bisa Lanjut. Kalau misal udah bisa baca ini, lanjut nggak? Lanjut. Nah, kalau misal ini nggak bisa baca ini, P-nya bisa kelihatan, lanjut apa enggak? Lanjut. Enggak. Lanjut. Visusnya tetap di sini. 80. Nah, berarti visusnya itu 20 per 80. 80. Tapi gini, Dek. Kalau misal UF-nya itu UF-nya enggak terbaca, VP-nya juga terbaca, berarti visusnya juga tetap sama. Jadi syaratnya kalau nggak harus semuanya ada. Jadi syaratnya satu huruf harus terbaca dan 2 huruf harus terbaca. Tapi kalau misal gini, ada 5, yang 3 itu nggak terbaca, 2 terbaca, besaran mana? Bisa Yang 3. nggak terbaca, berarti teman-teman harus naik ke visus yang ke atas. Mudah nggak? Mudah. Gitu. Jadi kalau misal 5 terus ternyata lebih besar, ternyata ini 4 yang lebih besar, berarti naik 1 tingkatan. Tapi kalau misal ternyata 2 ya udah visusnya tetap, atau yang benernya lebih besar, itu berarti visusnya juga tetap. Gitu. Aku dulu juga nggak mudah, sekarang baru mudah. Enggak, maksudnya aku waktu belajar yang di awal-awal itu kayak kalian, aku juga nggak mudah, jadi nggak apa-apa kalau kita belajar. Terus, Kak Leni mau ngasih pertanyaan. Kalau misal ini kan tadi mata kanan yang ditutup. Kalau di dalam dunia kedokteran itu bilangnya VOD, visus oculi dextra. Misal gini, ini kan tadi UF sama VP-nya itu pas tepat di sini. Jadi visusnya berarti 20 per 80. Jadi nanti untuk VOD-nya 20 per 80, falsenya minus 2, yang artinya ada kesalahan 2. Teman-teman tahu nggak maksud artinya 20 per misal 20 per 80. 20 itu untuk penglihatan mata dari pasien, per penglihatan mata normal. Berarti teman-teman yang penting harus tahu interpretasinya. Kalau teman-teman salah, berarti teman-teman bisa remit. Interpretasinya nanti teman-teman bilang 20, berarti nanti teman-teman 20 per 80 kayak gini. Penglihatan mata pasien itu 20, sedangkan penglihatan mata manusia normal itu 80 kaki atau feet. Gitu. Mudeng? Oh, berarti Gimana pun pasiennya, kondisi mata apapun pasiennya, berarti 20 itu nilai tetap ya Kak? Iya, 20 itu nilai tetap. Jadi patokan dia nggak mungkin nggak sih yang lagi bermasalah ini lebih besar daripada yang normal, gitu kan? Jadi 20-nya yang di depan, kayak 20 per 200 ataupun 20 per 80 kayak gitu. Ibaratnya segini, ibaratnya jenisnya semakin kecil. Kamu mau tanya boleh nggak? Itu kan tadi 20 per 80, kalau kebaca itu kan kalau kebaca 2, kalau kebaca semua gimana? Kalau UF? kebaca semua, lanjut ke bawah sampai ada yang benar-benar nggak kebaca. Ya ini normal nih patokan normalnya. Oh 20 ini baru normal. Patokan normalnya di 20 per 20. Gitu. Udah? Kalau yang tadi Gimana? 5 sama 3 terus naik ke atas itu maksudnya? Oh gini, diperhatikan ya, cek 1, 2, 3 ini. Misal ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teman-teman mau misal 4 ini salah, nggak bisa terbaca. TR-nya bisa terbaca. 4 sama 2 besaran mana? 4. Ya udah, naik ke atas. Karena kan ininya semakin besar berarti. Oh, Nah, gitu. berarti jadinya 20 per 60. 60. Iya, 20 per 60. Kalau di 40 nanti 20 per 50. Kalau di 40 berarti tadi kan Kak Leni yang ini ya? Iya. Nah kalau misal 20 per 40 ya berarti ininya bisa kebaca semua biar turun. Karena kan tadi kalau misal ininya ternyata 3-nya, misal 3 sama 3 berarti visusnya tetap di sini 20 per 50. Kalau misal ternyata bisa baca semua lanjut, kalau nggak bisa baca semua ya udah stuck di sini.
Oh, Kalau misal tadi sesuai angka-angka tadi, kalau misal seimbang tetap di visus yang tetap. Kalau misal ternyata kesalahannya lebih besar, naik karena semakin nggak bagus gitu. Semakin ini kan semakin bagus penglihatan kita normal. Kalau semakin ke atas ya udah nggak bagus. Makanya kesalahannya di ke atas ini. Tapi kalau kesalahannya lebih kecil berarti tetap ya juga ya kan? Iya, tetap di sini. Kalau satu huruf bisa terbaca, satu huruf itu nggak bisa terbaca, sama dua huruf yang nggak bisa terbaca itu syaratnya. Tetap berarti? Nggak boleh lebih besar dari Ya. yang seimbang keseluruhannya. berarti kalau itunya besar naik ke atas. Kalau Ya. apanya? Yang Salahnya ah. lebih besar naik ke atas. Ah, ya. Kalau misal ini dua, ya udah ini tetap di sini. Oh. Kalau misal ternyata bisa baca semua lanjut. Oh ya. Mudeng Makasih Kak. atau mudeng? Sangat mudeng. Oke, baru mudeng ya. Iya. Oke, sekarang habis itu kita ini sebenarnya tuh ada aku belum pernah cek mata, tapi kayaknya teman-teman tuh tahu namanya apa ya, pinhole. Iya. Jadi tuh kalau misal teman-teman itu stuck di sini 60 terus ternyata visusnya itu di 20/60, itu tuh ada pengecekan menggunakan pinhole yang kayak bunder-bunder ini. Yang kecil ya? Yang kecil, yang kayak Lubang. yang lubang. Ya, itu tuh untuk pengaturan fokus dari retina, membelokkan dan juga memfokuskan cahaya. Misal ini dari Budi itu tadi visusnya di 20/60. Udah pakai pinhole di kanan atau kiri. Ya, udah di kanan atau kiri. Ternyata Budi masih bisa lanjut sampai sini. Nah, berarti otomatis itu ada refraksi. Tapi ternyata kalau Budi udah dipakai pinhole ternyata tetap nggak bisa, berarti itu ada kerusakan neurologis pada bagian area mata. Oh. Nah, itu buat penentuan dari diagnosisnya sih, tapi itu udah dokter nanya dokter. Jadi teman-teman hanya tahu refraksi itu apa? Refraksi itu dimana kemampuan sistem optik pada mata untuk bisa membelokkan atau memfokuskan cahaya pada bagian area matanya gitu. Jadi kalau semakin ini ya udah berarti untuk penglihatannya berarti bukan dari kerusakan neurologisnya berarti, tapi dari refraksi bagian area matanya ada ibaratnya kelainan atau pengurangan dari visusnya gitu. Mudeng. Nah, terus habis itu kita buat permasalahan yang kayak Budi tadi. Budi udah nggak bisa baca E ya, berarti itu nggak maju kayak gini. Budi tutup satu mata yang tadi, bisa ikutin Budi nanti bisa jawab. Nanti saya akan menyebutkan angkanya. Nanti Budi langsung bisa jawab ya. Bisa dipahami? Oke, bisa jawab. 1, 2, 3, 5. Enggak ya. Maju satu langkah. 4, Oke. 4, 5. Oke, sampai nggak kelihatan. 1, 2, 3. 5, 8. Masih kan? Oke. Ini teman-teman, jadi gini. Misal, ini udah pemeriksaan ini tuh 6/60. Kalau aku sampai di sini, itu 1/60. Kalau misal gini. Skalanya 1 sampai. Iya, skalanya itu dari 6/60 sampai 1/60 gitu ya. Jadi kalau misal aku maju karena Budi nggak bisa jawab selama 3 kali, tadi kan Budi bisa jawab, ya udah berarti sebenarnya 4-nya doang tuh sebenarnya tadi nggak bisa jawab. Jadi sebenarnya tuh tadi Budi kalau bisa jawab bisa 6/60, tapi karena masih nggak bisa jawab, berarti kita harus maju karena langkahnya semakin ini kan semakin jelek. 1/60 sih itu semakin jelek. Kalau yang di sini kan 6/60, mudah nggak? Nah, misal gini, tadi misal Budi bisa jawab 6/60 itu dengan visusnya di 6/60 gitu. Tapi kalau misal Budi itu nggak bisa jawab sampai 1, gini, Budi tutup mana? 1, 2, 3, 4. Nah, misalnya nggak bisa baca sampai 1, itu tuh udah masuk ke, kalau menurut WHO itu masuk ke kebutaan dari kebutaan dari derajat ke yang kebutaan itu nanti yang proyeksinya di. Nanti kalau sinar itu masuk ke derajat 4 sama 5 itu masuk kebutaan. Tapi kalau yang di sini itu termasuknya dari bukan proyeksi, tapi untuk visusnya itu bisa dikatakan masuk ke derajat kebutaan. Gitu. Kalau udah 1/60 nanti di sinar
ternyata nggak melihat adanya sinar, itu juga nanti masuk ke tanda-tanda kebutaan di derajat kelima yang paling parah, nggak sama sekali nggak bisa melihat cahaya. Gitu ya. Jadi kalau misal segini terus sudah bisa lihat, itu 1/3. Nah, dibuka bukunya. Misal kalau ini kasih kasus, Budi bisa jawab dari hitungan tangan Kak Leni, berarti visusnya berapa? 6/60. Terus ternyata selama 3 kali perhitungan Budi nggak bisa jawab, Kak Leni maju visusnya jadi berapa? 50/60. Berapa? 5/60. Oke, kalau misal Kak Leni sampai 1 nggak bisa baca berapa? Kalau misalnya segini stucknya 1/60. Oke, 1/60 berarti udah visusnya segini. Ini kalau misal masih bisa lihat hitungan dari ini tangannya aku, hitungan jarinya aku. Tapi kalau misal Budi udah nggak bisa jawab dari 1/60 yang hitungannya ini, kita lanjut ke tambahan. Ini jaraknya ini sekitar 60 sampai berapa sih? 1 meter lah. Segini. Udah 1 meter ya? 1 kotak 1 meter. Jadi segini deh. Nah, segini. Baik Bapak, bisa minta tolong untuk diperhatikan ya Pak. Nanti Bapak Bisa? Oke, di sini nanti Bapak bisa minta tolong untuk jawab. Kalau ke sini nanti di bagian kanan, kalau ke sini kiri, kalau ke sini atas, kalau ke sini bawah. Nanti Bapak bisa bilang ya Pak. Oke, kita mulai ya Pak. Kanan, kiri, bawah, atas. Oke, berarti kalau misal benar berapa? Visusnya? Jadi berapa ya? Apa? Kan lebih paham dengan jarak. Coba dibaca gini nih. Nih. Ingatkan ada lambaian tangan. Berarti visusnya karena yang tadi 1/60 Budi nggak bisa lihat, jadi masuk ke visus yang lambaian tangan itu 1/300. 300. Jadi kayak benar-benar urutan. Jadi kalau 1/60 nggak bisa lihat, yaudah kita lanjut ke metode selanjutnya yaitu lambaian. Kalau lambaian ternyata Budi udah bisa lihat, yaudah 1/300. Tapi kalau misal ternyata Budi ini nggak bisa lihat, kita lanjut ke proyeksi paling akhir yaitu ke sinar atau menggunakan penlight. Itu udah masuk ke derajat 45. Berarti kalau yang kan udah Udah paling 1/300 jauh banget. Nah, ibaratnya gini, interpretasinya 1 bisa dilihat oleh pasien, sedangkan pada penglihatan memang 300 teman-teman, 300. Jadi jauh banget kan? Nah, sedangkan kalau yang di senelan chart itu berapa? 20/200, berarti semakin gede nggak? 1/300, gede banget gitu. Jadi makanya tadi kali ini bilang kalau misal jadi tadi itu ada senelan chart, terus tahap selanjutnya itu ada apa? Bukunya di video aku di sini. Pinhole, tapi itu nggak digunakan ya. Maksudnya yang di sini nggak ada, berarti nggak usah teman-teman, yang penting sekedar tahu. Habis itu counting finger. Terus habis itu ada hand move atau lambaian. Habis itu paling akhir itu ada sinar. Jadi kayak teman-teman udah 1/60 Budi nggak bisa lihat, lanjut ke Sinar. Kalau bisa lihat berapa visusnya? 1/300. Kayak gitu maksudnya. Iya. Mudeng nggak? Mudeng. Nah, Sangat itu kan mudah. jadinya mudeng. Nah, selanjutnya kita pakai yang sinar. Ada sinar, ada penlight. Ada nih Kak. Ini cuma pencet ya? Iya. Oke. Jadi ditutup kayak tadi Budi. Pakai ini Kak. Sampingnya. Yang sampingnya digini dipencet. Nah, Ini kok gini? beda Kak. 1, 2, 3. Kelihatan sinar nggak? Kelihatan. Iya sih. Oh, misalnya ya kan ya? Misal, gini, ini nih, misal gini. Ini kalau gini, terus kayak gini, nggak kelihatan, itu udah masuk ke derajat 5 ya. Tapi kalau misal dari Budi bilangnya kayak gini, bisa lihat sinar gitu ya. Bisa ada sinar. Nah, kalau bisa lihat sinar, itu nanti visusnya 1/300. Hingga. Nah, karena masih bisa lihat sinar, kita lanjut ke tahap yang mengarahkan arahnya. Oke, baik Bapak. Bapak di sini saya akan mengarahkan arah cahaya seperti ini. Nanti ini di arah. Dipencet terus Kak. Pencet terus Kak. Nah, gitu aja. Ini diarah ke kanan, ini ke kiri, ini ke atas,
ini ke bawah gitu ya Pak. Nanti Bapak bisa jawab ya Pak. Ini juga 3 kali, ibaratnya kayak 3 kali kesempatan. Kalau 3 kali ternyata masih tetap salah, berarti harus lanjut ke tahap kayak buat yang kebutaan. Kirim loh. Misal, Boleh. Masukin G-Drive aja nggak sih? ini bisa jawab ya Budi? Sekalian. Nah susah ya, ada yang ya. Semuanya kayak gitu Pak. Semuanya kayak gitu Kak. Ini dari HMJK. Iya. Nah, Wah itu nih. Ini arahnya. Kanan, kiri, atas, bawah. Nah, ini itu visusnya 1 per tak terhingga dengan proyeksi Baik. Tapi kalau di kedokteran itu namanya, aku lupa benar, light perception with projection, di mana mata dari pasien ini itu tuh bisa melihat cahaya bersinar dan juga bisa mengetahui arah datangnya. Ditulis aja namanya tuh LP, light perception with projection. Itu artinya Budi bisa lihat itu dengan proyeksi baik. Itu kondisinya udah blur banget, cuma bisa lihat cahaya. Ya, itu nggak bisa melihat cahaya, tetapi bisa melihat arah datangnya. Itu namanya LP with projection. Kak mau tanya dong boleh nggak? Tapi kalau misalkan itu tahap prosedur yang dilakukan Budi tuh udah terakhir banget ya buat yang sampai pakai pen light segala. Itu udah terakhir banget. Kalau semisal nanti di realitanya pas praktikum IBD probandusnya udah mampu tuh lihatnya. Iya kan? Tergantung berarti minimalnya sampai berapa Kak? Yang 80 apa yang berapa? Permisi, Mas. Kalau misal teman-teman itu OC terus dapat temannya itu bisa jadi gini, misal yang ini aku di sini, terus teman-teman OC tuh misal siapa yang aku lupa namanya? Budi. Ya, di sini Budi tuh langsung jawab ini, aku marahin, ini aku probandusnya. Nah, Budi langsung bisa jawab ini sama ini. Ya udah, alhamdulillah, terus nanti akan ada dosen. Jadi visusnya berapa tadi? Gitu ditanya ini. Udah alhamdulillah. Terus habis dia ditanyain sama interpretasinya. Waduh. Berarti sebenarnya tergantung probandus. Iya, yang enggak sampai itu. Kan kalau itu tuh kalau misal yang penting teman-teman udah tahu sampai ke sana ya. Iya. Sebenarnya ini cuma ini, tapi teman-teman harus tahu kok bisa sampai sini atau gimana kan kayak gitu. Biasanya probandus itu Apa? dari teman lain atau gimana? Waktu itu dari kalian itu gini, misal Budi itu kalian ini. Nah di sini aku temannya, aku lagi nunjuk, ternyata aku bisa sampai ini. Terus pas itu aku ditanya ini berapa visusnya, tapi kan cepet ya waktunya karena 5 menit. Jadi 20/20, oke. Terus habis itu langsung pemeriksaan Rina Weber gitu. Rina Weber. Rina Weber. Berarti Iya, pemeriksaan lihat. harus 2 sampai 20 ya Kak? Kalau pengen cepet. Iya, syukur-syukur bisa sampai 20. Kalau sampai segini udah sangat normal ya, udah bisa kelihatan. Nah, kalau 20 ini udah yang normalnya, mata normal manusianya. 20/20 atau 6/6. Tergantung Snellen chart-nya. Oke? Kalau sampai 80, misalnya 20/80 kita harus ngelakuin yang finger. Yang 1, 2. Enggak. 20/80 finger. Kalau finger ibaratnya itu untuk perhitungan jari. Syaratnya apabila pasien udah nggak bisa baca di atas ini, baru lakukan hitungan jari. Tapi kalau udah bisa ini sampai ini, dia udah sesuai visusnya 20/8. Oh gitu. Berarti nanti langsung ditanya sama dosennya berapa visusnya? Oh langsung gitu. Tadi visusnya berapa? Terus pemeriksaannya itu kanan kiri ya. Iya. Nah kan gitu. Kanan visus kanan berapa, visus kiri berapa, interpretasinya apa? Gini. Interpretasinya berarti pasien misal kalau normal pasien dapat melihat semuanya dengan jelas gitu. Jangan semuanya. Misal 20/20. Berarti untuk pasien dapat melihat dengan normal 20 dan sedangkan untuk penglihatan manusia normal juga 20. Berarti untuk penglihatannya normal secara keseluruhan. Kayak gitu aja. Tapi kalau misalnya nggak normal, ini teman-teman jangan bilang nggak normal ya, tapi bilangnya untuk interpretasinya itu segini, tapi untuk manusia normalnya itu segini. 20. Ya, kayak gitu. 20/20. Kalau misal 20/20, kalau misal 20/60 berarti mata manusia normalnya 60, 20-nya bisa dilihat sama pasien. 20/60 besaran mana? 60. 60, berarti 60. Yaudah semakin bagus. Di sini tuh yang bisa kayak membandingkan antara ini dengan yang pasien. Tapi
Tapi 20/20 itu yang paling bagus normal. Jadi nanti kalau ditanyain normalnya berapa, 20/20 atau 6/6, tergantung Snellen chart-nya karena beda-beda. Teman-teman lihat di buku. Iya beda kak. Snellen chart di buku itu nih, teman-teman tuh lihat. Jadi itu tetap 20 berapa gitu. Enggak berubah jadi 160/20. Gitu ya? Paraditnya juga kemarin pas praktikum bikin bingung soalnya beda katanya. Karena waktu itu ya karena teman-teman tuh awal, terus yang selanjutnya benar-benar karena teman-teman tuh awal, jadi ibaratnya gini, kita kan belajar pasti kan ada kesalahan apapun itu, jadi kayak mempersamakan persepsinya juga perlu ini gitu. Dan kalian itu nggak ngikut praktikum selanjutnya karena nggak dicet jadi nggak tahu gitu. Terus udah ya, itu senang lancar kayak gitu. Bentar, ini nunggu yang sinar dulu biar teman-teman tahu. Budi kamu lemas. Nah, ini tadi kalau bisa lihat sinar, dan bisa tahu arahnya, itu proyeksinya baik dengan visus 1/takter ini. Enggak. 1 itu untuk dari sinar cahayanya 1 meter yang dilihat oleh pasiennya, sedangkan untuk yang dihitung pada manusia normalnya itu takter hingga. Ibarat takter hingga itu teman-teman udah bisa lihat keseluruhan gitu. Takter hingga. Ya, terus habis itu kalau misal ternyata Budi itu tahu ada sinar, tapi nggak tahu arah cahayanya, itu proyeksinya salah. Bedanya di itu. Tapi kalau Budi di serang nggak melihat ada cahaya sama sekali, terus nggak tahu arahnya, udah bisa masuk ke derajat 5 yang artinya masuk ke tanda kebutaan. Itu ya. Oke, kalian ini ngasih soal ini. Angkat tangan ya. Budi nggak bisa baca di baris ke ini ke 60. Tapi Budi itu bisa jawab benar 4, salahnya 1, berarti berapa? 20/60. Oke, bentar. Kalau misal ternyata 3, misal gini, 4-nya salah, 2-nya benar, di 50 berarti berapa? 20/50. Iya, 20/60. Udah? Oke. Nih, ini untuk Snellen chart. Coba kalian lihat Snellen chart. Tunggu. Bentar. Pengen lihat tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi besok harusnya diterus. Iya. Enggak ya, nanti kalau mungkin nggak sih dosen ngarahin. Ini pendengaran ya kak? Lapang Padang. Ini kan. Ya Allah, nyuruh lagi. Oke, di sini itu namanya tes Lapang Padang. ya, tes lapang padangnya ada banyak. Nah, yang pertama itu ada tes konfrontasi. Nah, kalau tes konfrontasi itu nanti baik Bapak bisa nanti mengikuti arahan saya ya Pak. Silakan, sebenarnya ini enggak dosekan ya, tapi latihan aja. Nanti Bapak bisa minta tolong untuk menutup bagian arah matanya pada bagian mata kanan, boleh Pak? Oke, ini mata kanan. Berarti kita ikutin di bagian mata Kiri. bukan kayak gini. Iya. Jadi sama kayak gini. Nah, pandangan Bapak itu fokus ke arah pemeriksa. Fokus aja, terus nanti aku ngarahin kayak gini. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan apa nggak Pak? Gitu. Itu namanya lapang pandang. Pokoknya harus fokus ke arah pemeriksa. Nggak boleh gerak, nggak boleh gerak. Oke, 1, 2, 3 kita mulai. Oh iya, syaratnya yang memeriksa usahakan dia bisa melihat gitu, misalnya bisa melihat dengan Normal. gitu. 1, 2, 3 kelihatan? Kelihatan? Oke, berarti kayak gitu nanti bilangnya normal. Berarti nanti gantian. Misalnya kan saya Gini, coba, ya kamu nggak bisa itu soalnya aku tuh kayak gini. Jadi itu tujuan pemeriksa. Gini, misal kalau aku kelihatan, masih kelihatan ternyata dia nggak kelihatan, itu otomatis berarti bisa ada gangguan penglihatannya pada daerah lapang pandangnya, kayak gitu, kayak membandingkan aja Budi. Memastikan. Ya, aja. Tadi Budi aman? Berarti itu namanya tes konfrontasi. Nah, itu untuk melihat apakah ada benda atau sesuatu yang mengarahnya. Pasti kita tuh tanpa disengaja, kita dari ini sampai sini aja kelihatan dia ada orang yang mau lewat kayak gitu. Kelihatan kok. Itu ya konfrontasi. Selanjutnya apa? Enggak.
itu buat ada latihan. 3. Tadi mana ya itu? Ya ini. Yang biasanya cuma itu kan Snapchat. Ini namanya Udah kan, Cornea udah. Live Ref. Langsung kayak gini. Mantap. Di sini. Maaf Ntar, ya. ntar, tanya Ini aja. di sini terus dicorongin. Disorongin center kayak gini. Nah, terus kita lihat pada bagian area korneanya itu tuh ada yang juling apa enggak kayak gini, ada yang mengarasinya apa enggak, atau ya udah kayak gini aja, atau malah ada yang nyampe kayak gini itu kan ada yang. Nah, itu bisa dilihat. Ini kan nggak dikasih nyaman, teman-teman sekedar tahu ya di sekitaran 20 cm ataupun 35 cm nggak apa-apa. Pakai satu nggak dikasih tapi teman-teman tahu aja ya. Iya, yang ditesin style chart doang kan Kak? Yang ditesin style chart doang. Iya, Budi. Alhamdulillah. Oke, gitu. Gitu doang. Itu namanya cornea live reflex. Misalnya juling ini Ini kan di tengah set seimbang. Udah pasti otomatis kamu set gitu. Kalau juling tuh kena cahaya gini langsung Kak? Ada ya, Ke cuma tengah. kan aku nggak pernah kayak gitu, jadi nggak tahu aku temen yang kayak gitu. Tapi kalau di buku teorinya gitu. Kalau di buku teorinya gitu, jadi itu namanya pengecekan cornea live reflex. Berarti kalau misal korneanya aman, dia udah aman gitu, normal. Tapi kalau misalnya memang ada yang gini, nanti sesuai itu. Terus lanjut, itu apa ya? Selanjutnya guys, cover test. Nah, kalau cover test gini. Nih, pandangan Budi ke pemeriksa. Nanti dari aku ngasih kayak gini, kamu kayak gini, terus dari kamu tuh gerak apa enggak? Kamu fokus ke hidungnya aku. Nah, nanti aku kayak gini, terus ini ke sini sih. Ini apa ya? Ada refleks tetap stabil atau kayak gerak-gerak matanya. Misal gini, ini kan oke, 1, 2, 3. Terusnya di sini sih. Nah, udah ini kan tetap stabil, tapi aku nggak tahu ya untuk kalau yang nggak normal itu mungkin kayak ada yang kesini, ada yang kesini gitu. kaget kamu. Nah, kaget yang gitu. Nah, itu namanya cover. Terus sebenarnya itu pakai yang itu kartu, ya kertas yang gitu. Cuma nggak ada ya guys, kayak gitu. Terus kalau posisi kayak gini. Nah, kalau posisi itu konfrontasi kan tadi lapang, konfrontasi kan yang ini ada terlihat apa enggak. Nah, kalau ini itu nanti oke, ngikutin satu lagi ditutup. Nah, kayak gini. Aku izin ngingetin ya. Di bagian yang kornea tadi itu emang kayak gini, yang tengah. Tapi kalau di bagian cover test itu sama kayak gini. Tapi kalau misal di bagian tes posisi harus tutup mata. Nah, satunya jadi Budi, di sini tuh ada pen light. Nah, di sini tuh bisa fokus ke ujung. Bisa. Oke, sekarang bisa ikutin gerakan saya. Usahakan itu dari perifer ke sentral. Kalau misalkan sini ya udah nggak pusing. Kalau misalnya Pusing Kak? Ya udah nggak apa-apa sih. sekarang bisa ikutin gerakan untuk ini ya bagian ujungnya. Oke, 1, 2, 3. Nah, atau misal digerakan ini tiba-tiba ke sini ada. Nah, Emang iya Kak? namanya nggak normal. Jadi kalau ini berarti ibaratnya area bola matanya sudah normal karena bisa mengikuti arah gerakan dari posisinya. Gitu, mudeng. Mudeng. Tren yang kayak gini tutup matanya terus. Iya, ada tahu. Iya, ada. Tiba-tiba juling yang Itu katanya lazy eyes, kayak mata malas. Kayak karena terlalu capek. Iya, ada tuh ya yang kayak gini terus tiba-tiba jadi set gitu. Emang iya Kak? Itu kayak dirasa kayak ngelatih sementara, tapi kasihan kok tiba-tiba jadi kayak set gitu intonasi. Melasi. Kayak gitu ya. Iya. Lanjut ke pendengar. Budi, berdiri coba. Kalau IBD di sampingnya. Iya. Oh. Tapi kita kalau saya Di sampingnya lah. nggak tahu sih. Hah? Serius? Nggak ada saya face front test itu. Adanya Ida sama Weber. Kamu mau mata telinga kanan atau telinga kiri dulu? kiri. Coba. Udah kiri. Ini telinga kiri. Telinga, berarti kalau telinga kiri, telinga kanan yang ditutup. Ininya mereng. Nah, pintar. Miring Kak, miring. Ini kan ada yang apa ya namanya bis. Ya, gitu kayak berbisik aja. Aku mau itu. Budi. Bentar. Hiburan
himpunan mahasiswa. Ah. Dua belas, 13. Nah, itu kan udah 3 kali. Ya udah berarti untuk pendengarannya masih aman. Ganti Putih. Normal berarti ya kak. Ya. Tapi kalau di buku itu 99 gak sih kak? 99 99. Maju juga lah Oh iya gini. Kalau 99. tadi tanya normal. Kalau maju buku itu hampir normal. Kalau 5 ya. Ini kan normal ya di. Misal nggak normal nggak kedengeran nih. Hampir berarti 5. Kalau yang ini 4 ringan. Kalau 2 sampai 3 sedang. Kesini. Gitu ya. Apa sih rahasia? Nambah-nambahin aja. Itu maksudnya aku ya, kayak gitu ya. 6 sampai 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Siapa ya? Bentar. Perang sudah perang. Ya ini ya, pastikan suaranya tenang. Kalau untuk penglihatan itu kan pastikan cahayanya. Kalau ini usaha teman-teman gini. 1, 2, 3. Jangan dua tangan itu nggak boleh ya. Waktu itu katanya ada yang kayak gitu. Nggak apa-apa. Itu mah Itu mah teriak kak. Orang muda juga kaget. Oh, CIBD. Enggak kedengeran. Bilangnya nggak kedengeran ya. Oh ya. Setting. Sebentar lagi. Gak dengar Kak? Aduh. Bud. Gak kedengeran. Oke, maju. Ada beneran lagi Ini mau pura-pura apa enggak? Aduh, gak kedengeran. Ini ya teman-teman maju sampai batas benar-benar nggak kedengeran. Terus ke sini baru kedengeran, berarti berapa? 1. Berarti berapa? Tidak. Ya. Budi bolot. Tidak tuli berat. Tadi kan untuk pemeriksaan mata udah ada inspeksinya. Nah, pemeriksaan telinga gitu loh. Iya. Gitu, bentar, apa yang 512? Ini 612 cc. Beda-beda ya kak. Kak itu beda-beda ya. Ini 512. Ini berapa ini? Pakainya biasanya yang mana? Ini 512 biasanya dipakai. Iya. Kita mau apa dulu? Ya, Fiber test. Rina apa coba Rina? Rina tuh yang ke Vida Rina apa? itu. Apa? Pengertiannya? Dibuka bukunya Ida. Membandingkan antara tulang dengan satu telinga. Betul. Membandingkan antara tulang telinga. Betul. Membandingkan antara tulang telinga dengan hantaran udara pada satu telinga. Ada yang masih ingat? Ada. Sebenarnya ya itu nggak boleh di sini tau. Sebenarnya ya, tapi bolehnya tuh di tembok atau di apa. Tapi kalau misalnya di contohnya gini, Kalau soalnya sih di gambar THT gitu tuh nggak di sini, di arahkan itu bisa di sini, yang ada kayak doang. Terus kalau nggak di tembok atau di apa, aku nggak tahu sih kenapa nggak boleh. Atau bisa ini ya, jadi nggak bagus. Coba. gak sakit dong kak. Tapi kita ngikutin aja nanti kalau Osra gini aja nggak apa-apa. Nanti aku bilang ke Paradit, sebenarnya di sini kayak gini atau nanti aku bilang gini. Apa yang namanya persamaan persepsi? Ya. Nah, jadi dirinya sendiri itu misal nanti aku mengarahkan dulu, sebenarnya aku bilang dulu, tapi nanti ini aku main dulu. Ini ditaruh di sini, protesis mastoideus di bagian tulang belakang. Terus habis itu, kalau misal Budi udah gak kedengeran, habis itu suaranya yang panjang, getaran suaranya yang panjangnya itu di bagian protesis mastoideusnya atau di bagian ini auricula atau tina di bagian daun telinga kayak gitu. Nanti nyebutnya gimana kak? Kalau ditanya sama dosen. Oh gini,
Pas Osce. Interpretasinya, misal Budi itu bisa bilangnya panjangnya di sini, di pinna auricula atau daun telinga. Berarti interpretasinya untuk daun telinga pasien, untuk pemeriksaan rinde tesnya normal dikarenakan untuk pendengaran yang panjangnya itu di bagian area daun telinga daripada di bagian tulang belakang kayak gitu. Pendengaran panjang itu gini, misal aku tanya, set sama set. Nah, di Budi itu ngerasain di sini lebih panjang, suaranya lebih lama. Nah, berarti ini normal kayak gitu. Tapi kalau misal di sini itu bisa jadi ada tuli konduktif dan sebaliknya. Misal kalau yang di sini lebih panjang itu normal, kalau di sini lebih panjang itu namanya tuli konduktif. Kayak gitu. Tapi biasanya kalau di belakang saya juga enggak ini loh Pak. Enggak Kedengeran. Beneran. Kok kalian dengar? Iya, aku dengar. Dengar. Di sini Iya kan, dengar. Ini contoh dong. Ya kedengeran. Nah, gini, nggak boleh megang kayak gini remet. Oh, remet. Megang kayak gini remet. Iya kan, iya dia bilang kan kalau ini remet ya. Nah kayak gini ya. Oke, segini. Emang kayak gitu ya. Jadi kalian dulu. Oke, baik Bapak. Di sini akan ada pemeriksaan untuk membandingkan antara tulang telinga belakang dengan hantaran udara. Nah, nanti Bapak kalau misal udah nggak kedengaran begini, saya akan menempelkan pada bagian tulang belakang yang di bagian area telinga. Nanti kalau misal nggak kedengaran, Bapak bisa angkat tangan ya untuk saya gantikan posisinya. Oke. Kita mulai ya Pak. Diarahkan dulu biar pasiennya paham. Kalau tangan getol, ini apa? Meski 1, 2, 3. Sampai dapat dengaran nanti angkat tangan. Lama banget. udah. Lamaan mana? Lamanya ini kayaknya. Yang mana? Yang kedua. Budi buta tuli. Coba namanya gini. Siapa sih ya? Aku lupa kok namanya. Kamu. Kamu. Interpretasinya apa coba kalau misal ternyata kayak gini? Kalau ternyata yang telinga pada bagian daun telinga itu lebih panjang suaranya. Interpretasinya normal. Enggak dong. Enggak normal dong. Maksudnya enggak normal doang, tapi disebutinnya kenapa normal? Oh iya. Coba. Ayo Elsie semangat. Yang berani deh, yang berani. Ayo. Yang berani. Gak apa nggak dimarahin, emang aku marahin? Ya, berat apa namanya? Interpretasinya. Interpretasinya suara dari daun Tulang belakang atau processus mastoideusnya lebih panjang dan di sininya bagian daun telinga pinna atau auriculanya itu lebih pendek, berarti ada tuli Konduktif, ya. Selesai. Tuli konduktif itu gimana? Kalau bedanya ya ada tuli konduktif yang ada sensori sama konduktif. Kalau sensori itu lebih bisa dikatakan lebih bahaya karena ada kerusakan bagian saraf pendengaran. Tapi kalau konduktif, aku belum baca. Kalau konduktif nanti aku ituin. Tapi aku luar sama tengah. Gangguan. Tuli konduktif apa? Gangguan pada telinga luar Ya, dan luar atau tengah. Tapi kalau tuli tengah. sensori itu apa? Dalam. Ih, enggak Sensori dong. karena ada kerusakan pada Syaraf telinga. pendengaran. Nggak ada telinga sih, adanya sistem pendengaran. Salah kedengeran. Yes. Kita oke, mudeng. Mudeng. Oke, sekarang kita lanjut ke apa? Weber test. Ih, bentar ya berarti ya. Weber untuk Weber apa namanya? Ya, aduh pengertiannya. Membandingkan tulang telinga kiri dan kanan. ya betul, membandingkan tulang telinga kanan dan kiri. Nah kalau tadi kan salah satu telinga. Nah kalau ini tuh cuma kedua sini. Nanti kalau misal udah selesai bunyinya bilang Kak, di sini kan? Di tengah-tengah di atas tulang kiri. Dia di Paradit kemarin ya di situ. sebenarnya bisa di sini, bisa di sini, bisa. Di atas kayak Oh, bebas. Enggak. Coba kan di atas ya. Takut salah nanti suruh remet. kayak Upin.
Bener ya? Gitu. Sebenarnya di Ini keredam rambut apa ya kak? Iya tuh kan. Terdengar sama atau ada yang kayak lebih apa ya namanya, lebih keras di sini di bagian telinga kanan sama telinga kiri? Sama sih kak. Sama. Berarti kalau sama itu normal. Interpretasinya itu sama, terdengar sama antara telinga kanan dan kiri. Ini di sini. Terus kalau misal gini, kalau ada telinga yang bermasalah, misal tadi yang bermasalah telinga apa? Telinga kanan. Telinga kanan. Telinga kanan yang bermasalah, terus ternyata itu namanya lateralisasi di bagian kanan. Nah, itu tuh nanti masuk, kalau yang sakitnya itu namanya tuli konduktif. Tapi kalau misal ternyata yang nggak sakit tapi kerasnya di sini, itu namanya tuli sensori. Gitu. Jadi yang tidak bermasalah ternyata lebih keras di sini, berarti itu otomatis tuli sensori ada bagian pendengarannya. Tapi kalau dituk gitu, terus ternyata di sini itu namanya tuli konduktif. Gitu. Apa? Tuli sensori itu kalau Kerusakan pada saraf pendengaran. oke, di sini itu yang bermasalah. Ini yang tidak bermasalah. Ini kalau kasus ya. Ini bermasalah, ini tidak bermasalah. Ini di Weber. Ternyata Budi merasa lebih keras di sini. Itu tuh berarti tuli sensori. Oh. Karena yang tidak bermasalah kok jebulannya. Jebulannya itu kayak lebih keras gitu. Nah, tapi kalau misal ternyata di tim ini yang bermasalah itu emang bunyinya di lateralisasi kanan, ya udah berarti itu namanya tuli konduktif. Berarti kita satu orang dua ini ya Kak, buat pendengaran kita berarti langsung dua yang Iya, free. jadi nanti mata dan telinga. Mata langsung sama lencap, habis itu Weber, habis itu Rina. Diburu-buru waktu juga ya, habis itu nanti kita semua baca. Kak, Itu 5 menit keseluruhan apa? 5 menit. kakak, 3 tes itu 7 menit. interpretasinya itu Rina sama Weber nanti disatuin apa satu-satu? Misalnya Rina dulu, Weber dulu. Gini, biasanya kan teman-teman habis kena lencar, biasanya tuh kayak gini tergantung ya. Habis kena lencar nanti ditanyain, langsung ditanyain bisa, ataupun nanti menunggu semuanya baru ditanyain, teman-teman kan harus ingat. Tapi syukur-syukur sih nanti kalau OC itu, nanti aku tanyain dulu ya ke Pak. Iya. Request boleh Kakak itu. Request apa? Langsung tiap langsung ditanyain aja Kak, jangan Coba nanti aku tanyain dulu. Takutnya lupa. Baik. Berarti nanti untuk Weber normal gitu. Ya normal untuk pendengaran antara Telinga kanan dan telinga kiri dibandingkan antara telinga kanan karena dan sama-sama kiri. terdengar. Maksudnya dari normal telinga kanan dan kiri. Iya, normal. Kalau yang Rina itu salah satu, tapi dengan udara, antara udara dan juga antara tulang rambut yang Iya, berarti kalau di Rina yang normal di sini dan Ya, telinga. yang Rina normal di sini, Iya. kalau di sini nanti lebih terdengar di sini, berarti kan lebih ibaratnya lebih di sini panjang, di sini pendek normal. Tapi kalau di sini panjang, di sini pendek, sebaliknya itu berarti tuli konduktif di sini. Iya. Gitu. Berarti ini harus kong kali kong sama probandisnya juga. Iya biar cepet. Biar cepet. Normal. Iya saling membantu. Saling membantu. Kelas normal semua. Tapi kan tadi sih aku suruh ngajarin yang ada kasus, berarti tadi itu kalau ada kasus. Aduh. Nah gitu ya. Aku Tapi nanti Aduh. kayaknya dirinya sama Weber bisa jadi kayaknya nggak kasus ya, tapi nggak tahu sih yang Kak tanyain dong, ada kasus apa enggak? Maksudnya nanti kakak tanyain dulu. cek